Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa bersama saya Ranti Putri dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, pada petang hari ini kita sudah kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Riyahul Jannah, atau artinya bidadari surga. Begitu ya, Masya Allah, luar biasa. Ini kalau kita lihat dari warna jilbabnya Ustadz ya, sudah mencerminkan ini ahli surga, insya Allah, amin. Hijau warna raudah ya Bu ya, Masya Allah. Dan pemirsa, di sebelah saya juga sudah ada Bapak Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya, alhamdulillah sehat. Ini pasti kita menarik ini ya, tema yang kita angkat pada petang hari ini itu tentang sejarah dan juga hikmah dari Isra Mi'raj, peristiwa spiritual begitu ya, keislaman yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan beliau ya Pak Ustadz ya, dari Mekah kemudian ke Madinah, dari Madinah kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha begitu ya, ke langit ke-7, dan dengan ada peristiwa ini kita sebagai umat Islam mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu begitu ya. Nah ibu-ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema ini, dan juga ibu-ibu di sini boleh untuk bertanya dengan Bapak Ustadz seputar tema. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ranti beserta ibu-ibu dari Riyahul Jannah, dari sorga. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di sorga. Amin ya rabbal alamin. Sangat kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan di bulan Rajab, dan bulan Rajab merupakan min ashhuril hurum, dari 4 bulan yang haram. Dan salah satu ayat dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36 dikatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam bilangan bulan itu ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, di bulan yang 12 itu ada 4 bulan haram. Apa saja? Maka Nabi menjelaskan bahwasanya yang pertama Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Itu lagi Rajab Mudhar. Nah, ketika kita bertemu dengan bulan Rajab, ini merupakan bulan haram. Apa arti haram? Haram adalah bulan yang mulia. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum, di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, jangan kalian berlaku zalim pada diri kalian. Apa itu zalim? Yaitu melakukan dosa. Loh, apa hubungannya dosa dengan zalim? Ketika seseorang melakukan dosa, bahkan semua makhluk tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah. Tetapi justru ketika kita melakukan dosa, akan membinasakan diri kita sendiri. Maka ibu-ibu pemirsa Mutiara Kolbu TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang harus kita tekankan di bulan Rajab ini adalah kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau kurangi gitu. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan menambah dengan amal-amal yang lain tentu boleh, seperti amal-amal soleh, tahajud, puasa, baca Quran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat takjub sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengawali peristiwa ini dengan kalimat subhana allazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Loh, kenapa diawali dengan maha suci? Karena perjalanan ini ibu-ibu adalah perjalanan keimanan yang menurut kacamata kita manusia itu nggak akan terjadi, mustahil gitu ya. Mungkin gitu. Loh, kenapa asra bi'abdihi lailan? Allah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Loh, berapa jauh itu? Ada 8.000 kilometer. Sangat jauh sekali. Tetapi di dalam tafsir beberapa ulama menyebutkan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-10. Oh, langit ke-10.
bahkan langit ke-10 kata para ulama, bahkan 7, bukan 7 lagi, Bu. 7 Kalau ke sudah 10 7 itu, kemudian nambah lagi yang ke-10 itu langsung disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu disebut dengan lain yang ke-10, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ternyata para ahli tafsir menyebutkan ketika mentafsirkan surah Al-Isra ini, Subhanallazi dan seterusnya, ternyata kata para tafsir ulama itu perjalanan Nabi itu tidak nyampe 3 jam. Masya Allah. Bayangkan, ini suatu yang sangat dahsyat, adalah sesuatu perkara iman dan yang sangat takjub, luar biasa, amazing gitu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata di awalnya itu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, maka dari itu ketika peristiwa ini terjadi, ada hal-hal yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Apa itu? Rasulullah itu ketika beliau berdakwah di Mekah waktu itu, Rasulullah banyak sekali mendapatkan intimidasi, tekanan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan. Kemudian sosok Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi, meninggal. Termasuk juga pamannya Nabi juga, Abu Talib meninggal. Disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Beliau berdakwah ke Taif, dilempar kakinya sampai berdarah ya. Tetapi Rasulullah terus menghadapi ujian yang bertubi-tubi itu, terus sabar, terus bersemangat, terus optimis, yakin ke depannya. Maka Allah menghadiahkan untuknya yaitu jalan-jalan. Kemana? Healing. Healing kalau sekarang ya. Healing Rasulullah itu luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung tembus ke langit. Nah, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa, dan tidak ada satupun nabi di antara sekian banyak nabi yang Allah perjalankan terbang, ya. Bukan hanya satu wilayah ke wilayah yang lainnya, tetapi menembus angkasa. Tidak ada. Sekelas Nabi Sulaiman, meskipun Nabi Sulaiman bisa mengendalikan awan, kemudian memerintahkan jin, tetapi Nabi Sulaiman tidak bisa terbang. Siapa lagi? Nabi Adam tidak bisa. Adanya adalah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang sangat mulia, sangat agung, maka kita pun umatnya adalah umat yang termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, dalam peristiwa ini terjadi 10 tahun kenabian, atau ketika Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu usia 40 tahun, maka 10 tahun kemudian, nah kan 10 tahun kenabian ya, artinya usia 50 tahun ya, 50 tahun, maka Rasulullah diperjalankan pada malam hari itu minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit. Tujuannya apa? Tujuannya Allah memanggil Nabi Muhammad, mengundangnya. Ada satu perintah yang luar biasa. Perintah ini awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumil qiyamah, yaitu pertama kali akan dihisab di hari kiamat amalan, yaitu salat. Kemudian saking mulianya, agungnya sholat ini, maka posisi sholat itu menjadi rukun yang kedua setelah syahadat. Setelah pengakuan kepada Allah dan Rasulnya, maka ada satu perintah apa? Sholat. Maka dari itu, ketika kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj, maka erat kaitannya dengan sholat. Itu salah satunya. Dan banyak sekali hal-hal yang lain yang insya Allah nanti kita akan petik hikmahnya. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau kita tidak ada keimanan nih Pak Ustadz, pasti kita bilang, oh ini dongeng, begitu ya, mustahil gitu ya. Fiktif gitu, nggak mungkin gitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja itu sudah berbulan-bulan waktunya, belum lagi naik ke Sidratul Muntaha begitu. Ini dulu tidak ada Toyota, adanya onta ya. Begitu Pak Ustadz ya, naik kuda naik apapun kayak nggak mungkin begitu ya. Tapi ini karena Masya Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bisa dalam waktu hanya sekitar 3 jam, luar biasa. Ibu-ibu, nanti kita akan sesi tanya jawab, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.